Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Bima, kita akan saksikan terlebih dahulu pembukaan dari IHSG di pagi hari ini pukul 9:03 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pergerakan IHSG sejauh ini bergerak melemah ya dengan pelemahan 0,51% di level 6.226,303. Top gainers 4 diantaranya ada TPIA, BRIS, SSIA dan juga naik. Kemudian top losers 4 diantaranya adalah AMRT, PTRO, ASI dan juga BRPT. Pergerakan sektoral, sektor infrastruktur memimpin penguatan sejauh ini. Kemudian sektor non-cyclic memimpin pelemahan dengan pelemahan 1,37% sejauh ini. Kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Bima. Pak Bima, BBCA melemah signifikan di perdagangan di hari Jumat begitu ya, 5,6%. Saatnya untuk masuk ke BBCA, menurut Anda menarik nggak dengan harga terakhir? Iya, menurut saya masih menarik. Pagi ini juga masih ada penurunan ya, hampir 1%. Jadi saya merekomendasikan ya, selama ada di level di atas 7.750 ya, untuk jangka waktu pendek, investor bisa tetap masuk ke saham BBCA dengan target ada di 8.250. Masih ada potensial upside sekitar 4% ya dari level saat ini untuk BBCA. 8.250 most likely terproyeksi tercapai kapan, Pak Bima? Ya, saya pikir dalam keadaan market saat ini ya, kalau tidak ada sentimen negatif lagi bisa tercapai untuk di pekan ini. Oke, baik, cukup menarik ya. Penguatannya kemudian diproyeksikan akan cukup signifikan untuk BBCA, bisa dimanfaatkan at least sampai dengan penutupan perdagangan di pekan ini di hari Kamis begitu ya. Baik, kita ke saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda Pak Bima, dan Anda dapat saksikan pemirsa di layar televisi untuk saham-saham pilihan di pagi hari ini dari Pak Bima. Di antaranya adalah ada Brand dengan rekomendasi buy dengan entry level di 5.975 dengan target di 6.500, stop loss jika sudah sampai ke level 5.700. BBCA seperti tadi kita bahas sedikit, rekomendasi buy dengan entry level 7.900, target di 8.250, stop loss jika sudah masuk ke level 7.750. TPIA dengan rekomendasi buy dengan entry di 7.250, target di 8.650, stop loss jika sudah sampai ke level 6.800. Kemudian BBRI rekomendasi buy dengan entry level di 3.700, target di 3.850 dan stop loss jika sudah sampai ke level 3.625. Kita ke Brand terlebih dahulu, Pak Bima silakan analisisnya. Ya, untuk saham Brand, sebagaimana kita tahu bahwa saat ini sedang menjalankan ya untuk aksi korporasi buyback yang nilainya itu hampir 1 triliun. Jadi menurut saya ini menjadi salah satu katalis positif karena informasinya memang untuk di saham-saham grup konglomerasi ini memiliki jangka waktu buyback ini yang relatif cukup pendek gitu. Jadi biasanya memang untuk buyback ini jangka waktunya agak sedikit panjang, tapi karena jangka waktu ini pendek, sementara nilai value-nya cukup besar di 1 triliun, lalu kita tahu juga bahwa sahamnya sedang mengalami penurunan saat ini, jadi kita bisa memanfaatkan momen saat ini untuk bisa mengakumulasi saham Brand ya dengan level pembelian di antara level 5.700 sampai 5.975. Ini adalah area-area kita bisa tetap melakukan akumulasi pembelian. Hari ini sudah minus 2%, tapi masih dalam area pembelian, jadi saya pikir masih bisa kita lakukan pembelian saat ini. Targetnya untuk Brand itu di level 6.500 atau sekitar 9% ya dari harga opening tadi pagi, dan level stop loss-nya di 5.700 ya untuk saham Brand. Oke, selain kemudian mempertimbangkan pergerakan saham ataupun mungkin pergerakan secara teknikal, isu-isu apa yang sebetulnya perlu diperhatikan jika kemudian investor sudah mengkoleksi Brand, Pak Bima, dan harus aware kalau kemudian ada isu tersebut? Ya, saya pikir kita nanti harus bisa melihat ya kelanjutan dari buyback ini, karena biasanya buyback ini cukup masif itu di akhir-akhir periode buybacknya. Itu yang pertama. Jadi kita perlu perhatikan kalau seandainya kita lakukan pembelian tapi tidak langsung direspon oleh penguatan di saham Brand ya, karena memang masih ada beberapa yang perlu kita perhatikan gitu. Bagaimana kondisi IHSG secara menyeluruh, apakah masih negatif cukup signifikan atau tidak. Lalu kita lihat juga dari sisi emiten Brand itu sendiri gitu. Bagaimana dari sisi kinerja keuangannya nih nanti untuk beberapa waktu ke depan. Jadi beberapa hal tersebut juga tetap kita harus perhatikan, namun kita lihat juga katalis positif yang kita bisa manfaatkan momennya untuk saat ini. Oke, seluruh saham yang Anda rekomendasikan semuanya untuk jangka pendek saja atau beberapa menarik untuk jangka panjang, Pak Bima?
Ya, saya pikir untuk emiten yang memiliki aksi korporasi ya, seperti tadi ada Brand dan juga ada TPIA yang saya sampaikan, ini bisa kita hold ya paling tidak di 1 sampai 2 bulan ke depan, terutama periode buyback untuk TPIA itu sudah disampaikan sampai bulan Juni, jadi seharusnya kita masih bisa hold sampai di bulan Juni nanti ya untuk TPIA. Oke, terkait dengan kebijakan dari OJK sendiri disampaikan emiten dapat melakukan buyback tanpa RUPS begitu ya. Tadi kita sudah bahas BBCA, kita bahas BBRI, Pak Bima, silakan. Ya, BBRI ini juga salah satu yang penting nih Mas Wiki, karena hari ini dia ada RUPS yang tentunya ini menjadi sedang ditunggu-tunggu nih di market. Ya, memang ada potensi dividen yield-nya itu sekitar 5%. Jadi tentunya ini suatu hal yang menarik juga untuk BBRI yang ini kita bisa untuk jangka waktu pendek ya, kalau kita di hari ini dan sampai di besok hari sambil kita melihat hasil dari RUPS ya untuk di hari ini. Apakah nanti kita lihat hasil dari yang disampaikan di meeting nanti apa yang direspon oleh market hari ini. Cuma yang jelas untuk investor yang memang menginginkan dividen di saham BBRI bisa memperhatikan nih ya mata acara dan juga kegiatan RUPS di hari ini dengan memang ada disampaikan potensial dividen yield-nya 5%. Jadi kita rekomendasikan BBRI memang tidak banyak ya. Ada Baik. potensial profit ya sampai di level 4% itu dengan target di 3.850 dan stop loss-nya di 3.625 untuk BBRI. Baik, Brand BBCA, TPIA, BBRI dengan rekomendasi buy dengan level entry dan juga target tadi kita sudah sampaikan pemirsa ya. IPO UP menarik atau tidak Pak Bima? Ya, saya pikir IPO UP bisa dikatakan harganya masih tergolong premium ya. Jadi untuk investor ya kalau kita lihat dibandingkan dengan beberapa emiten yang listing sebelumnya, tentunya euforianya agak berbeda ya. Mungkin ada beberapa hal gitu terkait dengan range harga yang terbilang untuk para trader ini ada di range yang cukup agak tinggi. Ya. Lalu kalau secara value juga bisa dilihat memang harga yang ditetapkan ini masih di level yang cukup tinggi ya. Baik. Jadi ketertarikan investor saya pikir terhadap saham UP bisa tidak seramai seperti yang terjadi di beberapa saham sebelumnya yang listing terlebih Baik, dahulu. secara fundamental cukup menarik banget. Ini sebuah brand yang quote unquote cukup legendaris ya, apalagi untuk anak-anak yang suka permen begitu. Artinya kan secara fundamental cukup menarik, tapi mungkin secara harga kemahalan masuk kalau terjadi pelemahan atau seperti apa, Pak Bima? Singkat saja. Ya, saya setuju Mas Wiki karena memang secara produk ini tentunya sangat menarik gitu dan kita juga mungkin sebagai konsumennya juga. Nah, cuma memang kalau kita lihat pastinya investor melihat apakah harga yang ditawarkan kepada investor ini tinggi, Baik. rendah atau di harga murah gitu. Tapi karena yang ditawarkan itu bisa tergolong harga yang cukup tinggi, jadi saya pikir kita lebih baik memang seperti yang tadi disampaikan pada saat nanti sudah listing dan mendapatkan harga lebih murah ya kita bisa ambil pada saat harga setelah listing ya. Menurut saya itu Baik. masih jauh lebih menarik. Support resistance IHSG hari ini, Pak Bima? Ya, menurut saya IHSG masih ada di support di level sekitar 6.000 ya. Ini merupakan level psikologis yang sangat-sangat perlu diperhatikan karena level ini menjadi perhatian market saat ini. Kalau seandainya level 6.000 ini bisa bertahan di pekan ini atau nanti 1 pekan setelah libur Lebaran, saya pikir IHSG masih bisa bertahan untuk konsolidasi. Tapi kalau seandainya turun di bawah level 6.000 tentunya ini sangat-sangat perlu kita atur kembali ya strategi investor baik yang jangka panjang ataupun yang jangka pendek. Baik, Pak Bima, menarik apa yang kita perbincangkan pagi hari ini. Semoga dapat menjadi referensi pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya hari ini. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, Pak Bima. Sampai jumpa. Ya, selamat pagi Mas Vicky.